Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsi Nurdia dengan NIM C1C0221117. Di sini, guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Desain Riset. Poin yang pertama yaitu pengertian desain riset. Desain penelitian dapat dikatakan sebagai salah satu fondasi dalam penelitian. Desain penelitian dilakukan sebelum peneliti melakukan tahapan atau proses penelitian. Tujuan dari desain penelitian ini adalah agar peneliti dapat menentukan proyek penelitian yang baik dan tepat. Riset desain merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui atau dilakukan oleh seorang peneliti, agar peneliti yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian desain ada rencana kerja pembuatan penelitian, sehingga pertanyaan apapun bisa ditanyakan, menemukan jawabannya. Karakteristik dalam desain. Desain penelitian yang tepat dapat membuat penelitian yang dilakukan sukses. Studi penelitian yang berhasil memberikan wawasan yang akurat dan tidak bias. Peneliti harus membuat survei yang memenuhi semua karakteristik utama sebuah desain. Terdapat 4 karakteristik utama. Yang pertama netralis, yang kedua keandalan, yang ketiga validitas, dan yang terakhir generalisasi. Adapun fungsi desain riset. Yang pertama yaitu desain memberikan pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Yang kedua, desain itu juga menentukan batas-batas penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, desain penelitian selalu memberi gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, juga memberi gambaran tentang macam-macam kesulitan. Yang keempat, menguji hipotesis penelitian. Dan yang kelima, mengontrol variabel sekunder. Jenis-jenis desain penelitian berdasarkan tujuannya. Yang pertama, penelitian deskriptif. Dalam desain deskriptif, seorang peneliti hanya tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus di bawah studi penelitian mereka. Ini adalah metode desain berbasis teori yang dibuat dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang dikumpulkan. Yang kedua, penelitian komparatif. Penelitian bersifat membandingkan, variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tetapi sampelnya harus lebih dari satu dalam waktu yang berbeda. Ketiga, penelitian asosiatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih di dalamnya. Penelitian asosiatif dapat dibangun dengan suatu teori yang nantinya berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, hingga mengontrol suatu gejala. Adapun jenis-jenis desain penelitian yang lain, yaitu yang pertama, penelitian eksplanasi. Objek telaah penelitian eksplanasi adalah untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan. Yang kedua, penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental merupakan desain penelitian yang berakar pada paradigma positivis. Penelitian eksperimental mengadakan percobaan atau eksperimen untuk melakukan tes hipotesis. Dan yang ketiga, penelitian studi. Kasus desain penelitian ini paling sesuai untuk metode penelitian, yaitu fase penyelidikan atau studi kasus, karena mengutamakan survei dan proses historis sebagai jalan untuk menjelaskan sebab dan kausalitas. Keempat, penelitian longitudinal. Desain penelitian ini menggunakan data dengan rentang waktu yang paling panjang, akan tetapi sifatnya tetap relatif. Yang kelima, penelitian survei. Desain penelitian survei dilakukan pada populasi yang besar atau kecil dan datanya diambil dari sampel yang diambil dari populasi yang ada. Yang keenam, penelitian cross-sectional. Desain penelitian ini sering juga dikenal dengan studi one-shot atau studi kasus yang rata-rata digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Yang ketujuh, penelitian sebelum dan sesudah. Dalam desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai pengumpulan data dari penelitian cross-sectional terhadap populasi yang sama guna memperoleh jawaban atas adanya perubahan fenomena yang terjadi di antara dua titik waktu. Yang kedelapan, penelitian retrospektif. Dalam desain penelitian ini akan cenderung mengamati atau menyelidiki suatu fenomena
masalah atau isu yang terjadi pada masa lampau. Yang ke-9, penelitian prospektif. Desain penelitian ini lebih condong pada penelitian atas kejadian suatu fenomena, situasi, masalah, perilaku, atau dampak akan fenomena pada masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, penelitian campuran. Campuran dalam desain penelitian ini adalah gabungan antara retrospektif dan prospektif, yang fokus pada kajian pola suatu fenomena di masa lampau dan mengamatinya untuk masa depan. Sekian pemaparan materi dari saya harap bisa dipahami dan menambah pengetahuan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.